sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman, oleh bapak-bapak ibu-ibu kepala desa dalam rangka membuat profil desanya. Dan ini adalah sebuah langkah maju yang besar, di mana profil desa yang bapak-bapak ibu-ibu kepala desa buat sangat membantu dalam program kepemerintahan kita, karena semua orang sudah bisa melihat, sudah bisa mengetahui apa kondisi real yang ada di desa kita masing-masing. Saya kira dengan kegiatan ini sudah tidak sama dengan desa-desa sebelumnya, di mana kita hanya bisa melihat secara administrasi atau secara tertulis bahwa di desa Kabupaten Mamuju memiliki desa sekian, kemudian di desa itu memiliki potensi wisata, potensi alam seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, atau objek-objek wisata yang lainnya. Nah sekarang bukan hanya sekedar tulisan di sebuah buku yang kemudian baca, tetapi secara de facto kita bisa menampilkan, secara real kita bisa menampilkan bagaimana indahnya air terjun, bagaimana bersih dan indahnya sungai, bagaimana asrinya alam yang ada di desa itu, kemudian potensi-potensi tebingnya, potensi-potensi pertambangannya, banyak hal. Saya selaku pemerintah daerah, Wakil Bupati Mamuju, mengajak kepada saudara-saudara sekalian yang ada di luar Mamuju, ketika Anda datang ke Sumbar, Anda datang ke Mamuju, sempatkanlah untuk berkunjung ke desa-desa kami. Insya Allah Anda akan menemukan sebuah panorama yang indah, suasana yang sejuk. Anda akan melihat air terjun yang bagus, Anda akan melihat sungai-sungai yang bersih dan jernih, Anda akan melihat laut, ombak, dan sekian banyak potensi yang kami miliki. Yakin dan percaya, Anda datang pasti Anda puas dan Anda akan betah tinggal di Mamuju. Sukses dan selamat kepada kepala desa. Saya berterima kasih kepada Anda semua karena Anda pun ikut berkomitmen demi kemajuan, demi kesejahteraan, dan membuat Mamuju ini bisa ramah sesuai dengan visi misi kami. Sukses dan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tak serupa dengan kota, desa dengan suasana yang masih sangat ramah serta lingkungan yang masih asri memaksa kita untuk memiliki kenangan indah sekaligus harapan, di mana pepohonan, gunung, dan kebun juga sawah, serta hasil alam yang melimpah masih tetap tumbuh dengan bebasnya di alam desa Mapu. Dengan jarak tempuh 97 km dari ibu kota kabupaten, Desa Mapu termasuk dalam lingkup Kecamatan Bonehau yang letaknya berbatasan dengan Desa Kalumpang dari sebelah utara dan timur. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kondobulo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Lumika.
Desa Mapu terdapat fasilitas desa berupa kantor desa dan rumah jabatan kepala desa, beserta lembaga pemerintah desa, BPD, dan PKK. Juga terdapat fasilitas kesehatan Puskesdes dan Posyandu, serta fasilitas keamanan berupa Poskamling, lengkap disertai dengan lembaga keamanan Hansip. Fasilitas keagamaan masyarakat desa yaitu terdapat 1 masjid dan 5 gereja. Terdapat pula sarana olahraga di desa berupa lapangan bola, lapangan takraw, dan lapangan voli. Berdasarkan data desa terbaru tahun 2016, saat ini lingkungan desa Mapu memiliki jumlah penduduk sebanyak 845 jiwa, termasuk 327 KK, dengan laki-laki 436 jiwa dan perempuan 409 jiwa. Kondisi desa sangat akrab dengan aktivitas masyarakatnya yang peduli terhadap lingkungan. Tenggang rasa antar sesama masyarakat desa juga gotong royong masih terlihat jelas ketika melangkahkan kaki memasuki desa yang dihiasi hamparan sawah. Suasana hangat dapat terasa ketika berada di Desa Mapu.
di mana desa yang memiliki sumber mata air dengan bentangan wilayah seluas 135 km. Menunjang beberapa sektor yang turut membangun desa, menghasilkan tanaman padi pada sektor pertanian. Pada sektor perkebunan terdapat kopi dan kakao. Begitu juga pada sektor peternakan, yaitu sapi, babi, kambing, dan ayam. Sedangkan pada sektor perikanan terdapat empang yang dikelola oleh masyarakat. Menjadi satu desa penghasil beras juga adalah potensi industri, usaha, dan sektor perdagangan pada desa Mapu. Sebagian besar wilayah desa Mapu telah dilengkapi fasilitas penerangan dari PLN dan turbin. Dilengkapi sarana irigasi hingga sarana transportasi, masyarakat desa menggunakan mobil dan motor. Desa yang didiami penduduk yang memadukan sikap ramah dan tegas sekaligus kerja keras menjadi salah satu hal pendukung terwujudnya desa Mapu yang lebih maju.
mata pencaharian utama sebagian penduduk di desa, yaitu bertani, berkebun, beternak, dan juga sebagian yang lain dari masyarakat desa berprofesi sebagai PNS. Memajukan dunia pendidikan di bangsa dan daerah ini akan berdampak langsung pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat mengatur dan mengolah kekayaan alam kita yang sungguh melimpah. Tak terkecuali di Desa Mapu turut mengaminkan program pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun setara SMA, SMK, MA. Setingkatnya adalah salah satu jalan guna mewujudkan mimpi dan harapan itu. Terdapat beberapa fasilitas pendidikan di Desa Mapu, yaitu terdapat 2 bangunan anak usia dini, 3 bangunan sekolah dasar, dan 1 bangunan SMP. Mengenyam pendidikan yang layak adalah cita-cita yang juga digantungkan dan tentunya diinginkan masyarakat Desa Mapu, agar tidak ada lagi asumsi yang tertanam dalam benak bahwa pendidikan di desa hanya membuang waktu, tenaga, bahkan biaya saja. Peran pendidikan masih penting, strategis, dan patut untuk diupayakan peningkatannya, walaupun masih sering dijumpai beberapa hambatan pada fasilitas pendidikan tingkat selanjutnya. Di tengah kondisi yang terbatas, masyarakat Desa Mapu sedikit pun tak patah semangat dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang pastinya bakal menentukan kemana arah peradaban daerah ini. Di sini, salah satu upaya yang dimaksud yakni dengan menghadirkan pendidikan bukan hanya di bangku sekolah saja, tapi lebih kepada pendidikan karakter, moral, serta budi pekerti merupakan sisi yang tak kalah pentingnya. Menghargai dan melayani sesama masih menjadi akar abadi masyarakat Desa Mapu. Adapun agama yang dipeluk masyarakat di Desa Mapu yaitu sebagian kecil beragama Islam dan sebagian besar beragama Kristen. Kekayaan budaya pada Desa Mapu ditandai dengan adanya suku etnis yang ada di desa, yaitu Toraja, NTT, dan Kalumpang. Kita patut percaya terdapat nilai-nilai kebaikan pada kebudayaan yang dititipkan para pendahulu. Kesenian dan segala potensi pariwisata yang masih terjaga
membuat desa akan selalu kaya walau dengan sekelumit persoalannya, seperti beberapa fasilitas yang belum terbangun, serta perhatian berbagai pihak untuk Desa Mapu ke depannya lebih baik. Bahwa mewujudkan masyarakat Desa Mapu yang mandiri, aspiratif, berdaya guna dan berhasil guna dalam kerangka otonomi desa untuk keluar dari persoalan-persoalan dasar masyarakat. Yang terpenting adalah pendidikan. Berharap bahwa perlindungan terhadap lingkungan, kesinergian antara semua aspek untuk menjaga lingkungan yang ada akan tetap harapkan, terutama bagaimana menjaga kesinambungan ekosistem termasuk hutan. Tiap desa itu menarik dengan kondisi dan potensinya yang berbeda-beda. Kitalah yang berkewajiban untuk memaksimalkannya. Keakraban yang ada lebih dari cukup untuk mengajak kita semua untuk menikmati apa dan bagaimana kebahagiaan sederhana yang kita temukan di desa yang kaya akan nilai-nilai kearifannya. Ayo ke desa.